selamat menyaksikan presentasi kami yang dalamnya ada pengertian korek, ada fungsi dan metode, ada pengertian wawancara, dan hubungannya dengan korek, ada juga kelompok fokus dengan korek, ada juga domain 1, domain 2, dan domain 3, dan ada penggunaan korek. Langsung saja. Kami dari kelompok 7, kami akan membahas materi tentang The Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Studies atau biasanya disebut dengan KOREK 32 Items Checklist. Nah, di sini saya selaku moderator Laura Graciela Nope. Berikut ini adalah pemaparan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Oke baik, perkenalkan nama saya Grace Mirasma, saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama adalah pengertian KOREK. Jadi KOREK adalah The Consolidated Criteria of Reporting Qualitative Studies atau kriteria gabungan untuk pelaporan studi kualitatif adalah pelaporan yang membantu peneliti untuk melapor hasil wawancara dan kelompok fokus. Untuk itu, wawancara dengan studi kelompoklah yang membutuhkan KOREK untuk laporan. Nah, KOREK juga merupakan checklist yang mempermudah dalam melaporkan mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh peneliti dalam menyusun laporan. Nah, di mana untuk memudahkannya ada 31 item checklist yang masing-masingnya ada keterangan di setiap item tersebut. Dalam slide selanjutnya ada 32 item checklist. Di dalamnya terdapat 3 domain. Domain yang pertama adalah tim peneliti dan refleksivitas. Nah, dalam domain pertama ini terdapat 2 yaitu karakteristik pribadi dan hubungan dengan peserta. Dalam karakteristik pribadi ini terdapat 5 item, yaitu pewawancara atau fasilitator, kredensial, pekerjaan, jenis kelamin, dan pengalaman pelatihan. Yang kedua itu ada hubungan dengan peserta, terdapat 3 item, yaitu hubungan terjalin, pengetahuan peserta tentang pewawancara, dan karakteristik pewawancara. Nah, domain yang kedua yaitu desain studi. Dalam desain studi terdapat 4, yaitu kerangka teoritis, seleksi peserta, pengaturan, dan pengumpulan data. Dalam kerangka teoritis sendiri terdapat 1 item, yaitu orientasi metodologis dan teori. Sedangkan dalam seleksi peserta terdapat 4 item, yaitu yang pertama pengambilan sampel, yang kedua metode pendekatan, yang ketiga ukuran sampel, dan yang keempat non-partisipasi. Selanjutnya ada pengaturan. Dalam pengaturan terdapat 3 item, yaitu pengaturan pengumpulan data, yang kedua kehadiran non-peserta, dan yang ketiga deskripsi sampel. Selanjutnya ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa item, yaitu panduan wawancara, ulangi wawancara, perekaman audio atau visual, catatan lapangan, durasi, saturasi data, dan transkrip dikembalikan. Domain yang terakhir atau domain yang ketiga adalah analisis dan temuan. Dalam analisis dan temuan terdapat 2, yaitu analisis data dan pelaporan. Dalam analisis data terdapat 5 item, yaitu yang pertama jumlah pengkode data, yang kedua deskripsi pohon pengkodean, yang ketiga penurunan tema, yang keempat perangkat lunak, dan yang kelima pengecekan peserta. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan. Nah, dalam pelaporan sendiri terdapat 4 item, yaitu yang pertama kutipan disajikan, yang kedua data dan temuan konsisten, yang ketiga kejelasan tema utama, dan yang keempat kejelasan tema kecil. Itu adalah 32 item checklist. Materi selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, saya Lucius Mandur akan membahas tentang fungsi KORE dan metode yang digunakan dalam KORE. Pertama itu adalah fungsi KORE. Jadi fungsi KORE adalah sebagai alat bantu dalam proses wawancara dengan kelompok atau dalam ruang lingkup yang luas, seperti misalnya wawancara penerimaan karyawan baru. Yang kedua itu adalah metode yang digunakan dalam KORE. Jadi metode yang digunakan dalam KORE sendiri menggunakan studi kualitatif dengan menggunakan teknik checklist yang dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis data. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ernestine Edelheid Boleng Mungkin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara dan hubungannya dengan korek. Wawancara, di sini peneliti mendorong partisipan untuk membicarakan masalah yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Hubungannya dengan korek, korek mencakup pelaporan studi menggunakan wawancara dan kelompok fokus. Ini adalah satu-satunya pedoman pelaporan untuk penelitian kualitatif, untuk wawancara mendalam dan kelompok fokus. Ini adalah alat bantu yang paling umum untuk pengumpulan data dalam penelitian kesehatan kualitatif. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Anggi Adin Jessica Libu akan melanjutkan materi kelompok fokus. Jadi, dan hubungannya dengan korek. Jadi, kelompok fokus itu apa? Kelompok fokus itu adalah bentuk penelitian kualitatif yang mana namanya saja kelompok. Jadi, sekelompok orang itu akan diberikan pertanyaan, akan ditanyai mengenai ide mereka, mengenai opini mereka, mengenai pendapat mereka. Nah, hubungannya dengan korek apa? Hubungannya adalah di mana membantu peneliti untuk melaporkan hasil penelitian mereka. Nah, membantunya dengan dalam korek itu ada 32 item checklist, yang mana 32 item checklist itu berisi hal apa yang harus dilakukan oleh peneliti, seperti cara-cara untuk melakukan cara-cara yang menuntun peneliti dalam melakukan penelitian. Kelompok fokus. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Hai, perkenalkan nama saya Tiffany Mada. Saya akan membawakan materi selanjutnya. Domain 1. Tim penelitian dan refleksivitas. Penelitian kualitatif terlibat erat dengan proses penelitian dan partisipan, sehingga tidak dapat sepenuhnya menghindari bias pribadi. Sebaliknya, para peneliti harus mengenal dan mengklarifikasi kepada pembaca, yaitu identitas, kredensial, pekerjaan, jenis kelamin, pengalaman, dan bahkan pelatihan mereka sendiri. Hubungan dan luas interaksi antara peneliti dan partisipannya harus dijelaskan. Mengapa? Karena dapat berpengaruh pada respon partisipan dan juga pada pemahaman peneliti tentang fenomena. Domain yang kedua, desain studi. Kita tahu bahwa di dalam desain studi terdapat kerangka teoritis. Peneliti harus mengklarifikasi kerangka kerja teoritis yang mendasari studi mereka, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana peneliti mengeksplorasi pertanyaan dan tujuan penelitian mereka. Ada juga pemilihan peserta. Peneliti harus melaporkan bagaimana peserta dipilih. Dan yang terakhir, domain yang ketiga, analisis dan temuan. Ada analisis data untuk menentukan penggunaan beberapa pembuat kode atau metode lain dari triangulasi. Peneliti dapat menunjukkan pemahaman fenomena yang lebih luas dan lebih kompleks. Dan mungkin dari saya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya Katerina Teva. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan korek. Nah, di sini penggunaan korek biasanya dipakai oleh dokter, penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, dan konsumen dalam perawatan kesehatan dan penemuan-penemuan di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Slide berikutnya adalah daftar pustakanya. Sekian pemaparan materi hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.